Selamat sore Ibu. Ya, selamat Kami sore. kami dari Poltekkes Kemenkes Semarang Kampus Magelang. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan wawancara. Kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan dari mata kuliah konsep kebidanan. Yang pertama adalah seberapa sering bidan menghargai bahwa perempuan adalah makhluk yang utuh dan unik? Ya karena kita perempuan ya itu ya agar kita bisa dihargai ya harus menghargai orang lah seperti itu. Jadi, Intinya. jadi setiap ada orang yang konsultasi selalu mendapat perlakuan yang khusus ya Bu. Ya harus. Ya. Selanjutnya untuk yang kedua, seberapa sering bidan senantiasa memperhatikan di mana klien berada? Ya asal yang kita konsul ke kita ya kita perhatikan, kalau enggak ya biasanya anak bidan itu kan karena merupakan role model ya. Iya. Nah, jadi dimanapun kita berada ya harus disesuaikan dengan etika kita sebagai perempuan maupun sebagai bidan, gimana biar masyarakat sekitar itu percaya sama kita gitu. Iya. Nggak dari mulai pakaian, dari mulai tindak tanduk seharian ya harus mencerminkan kita sebagai bidan lah, sebagai orang dipandang mampu di dalam bidang kesehatan gitu ya. Nanti di masyarakat juga kita harus memberikan, sekarang lagi tenar corona ya harus bisa, meskipun itu bukan bagiannya kita, jadi harus semua bisa gitu, itu bidannya. Iya. Selanjutnya, apakah bidan meyakini bahwa keterampilan persalinan dan nifas adalah proses fisiologis? Ya memang prosesnya fisiologi, tapi dari semua proses kehamilan dan persalinan gitu kan ada 10% yang memang kegawat daruratan ya, jadi bukan bagian kita, tapi itu pun terjadi mungkin bisa dari mulai awal kehamilan kita sudah bisa terdeteksi, tapi tahu-tahu nanti kehamilan ada resiko bersalin, alhamdulillah tidak apa-apa. Tapi kalau hamilnya kok tidak ada resiko, tahu-tahu bersalinnya malah perdarahan dan lain sebagainya. Jadi kita harus selalu waspada lah, ya, sebagai bidan itu enggak. Makanya sekarang kan kalau nolong persalinan minimal 2 orang, bukan 2 tangan lah ya, 2 orang ya. Jadi biar saling membantu, yang satu ngurusi ibunya, yang satu ngurusi bayinya. 2 orang itu bisa 2 bidan gitu atau bisa perawat satunya gitu Bu? Kalau sementara ini harus bidan semua. Oh gitu. Karena meskipun perawat bisa diandalkan, tapi kan untuk manual dan lain sebagainya mungkin kan keahlian bidan nggak sama ya. Iya. Mungkin antara saya dan teman saya yang pintar manual siapa nanti kurang bersih kan bisa gitu kan. Sebaiknya bidan sama bidan ya. Kalau tidak ada bisa lah sama perawat. Mungkin perawat kan bisanya cuma nginfus dan lain sebagainya, tapi untuk tindakan kebidanan nggak bisa. Iya. Selanjutnya, apakah bidan mengetahui bahwa perilaku dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak? Iya, perilaku ibu terutama ya yang ibu hamil itu, kalau dia semua pantangan ya nanti bayinya, janinnya pertumbuhannya nggak bagus ya. Jadi perilaku kita harus mencerminkan kesehatan lah, maksudnya makan gizi dengan gizi seimbang. Makanya kan kita disesuaikan harus naik berapa kilo gitu ya. Nah, jadi nggak langsung, kalau ngasih penyuluhan nggak langsung Bu makan lebih banyak dari sebelumnya, itu salah. Nanti kita harus tahu dari IMT-nya ibu, berat badan, tinggi badan, nanti IMT-nya berapa, itu sesuai dengan itu. Jadi ibu nanti naiknya harus berapa kilo gitu, sesuaikan ya. Iya. Selanjutnya, apakah bidan memberikan pelayanan kebidanan sesuai kewenangan yang dimilikinya? Ya harus sesuai dengan kewenangan. Nanti di luar kewenangan kita, apalagi memberikan pengobatan itu kan bukan kewenangan kita. Bidan cuma KIA, KB, pokoknya KIA, KB. KIA itu kan kesehatan ibu dan anak, terdiri dari ibu hamil, bersalin, nifas, sama balita. Ya memang kita itu di
dituntut untuk selama siklus kehidupan, dari mulai hamil, bersalin, nipas, bayi, balita, nanti juga remaja kita yang nangani, lansia sampai lansia premenopause dan lain sebagainya, itu semua kita. Tapi kalau yang khusus pelayanan di BPS ya KIA-nya aja dulu. Tapi kalau semuanya ada yang konsul untuk menopause dan sebagainya kita diterima. Asalkan itu berhubungan dengan wanita, gitu. Iya. Jadinya. Selanjutnya, dalam memberikan asuhan kebidanan, bidan melakukan pengkajian terlebih dahulu. Itu dilakukan sering, kadang-kadang apa tidak, Bu? Ya harus dikaji dulu masalahnya apa. Ya, dia datang ke kita itu mau minta pertolongan apa, kan harus dikaji dulu. Sebenarnya anak remaja, oh saya mainnya tidak teratur, kenapa? Karena umurnya berapa kan gitu. Terus lansia, kok saya tidak main, ya berarti harus dikaji. Dikaji baru kita ngasih konseling, kemudian kalau bisa kita ngasih tindakan. Iya. Ya. Selanjutnya, bidan mampu memberikan layanan primer kepada klien. Ya, yang primer dasar ya. Iya. Dan nanti kita kan sesuai kewenangan kita yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, jadi obat-obatnya kan sesuai kebutuhan itu, jangan melebihi kewenangan kita pokoknya. Di luar kewenangan kita langsung rujuk dan konsul ke dokter. Iya. Jangan nanti yang asma diobati, nggak boleh. Hipertensi mungkin kalau dalam kehamilan bisa kita kasih tata laksana, tapi kalau untuk hipertensi yang yang umum itu ya kita harus ke dokter. Iya. Berarti nggak bisa sewenang-wenang gitu ya? Nggak usah dulu, mungkin zaman dulu, karena sekarang kan sudah ada ADRT-nya, sudah ada kewenangan bidan sampai mana. Nanti mungkin pelajarannya juga ada. Jadi ada sendiri bukunya. Saya kira dipersempit, nggak seperti dulu. Selanjutnya, Bu, bidan mampu memberikan layanan kebidanan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Ya, harus. Setiap kita akan melaksanakan tindakan itu kan harus ada SOP-nya, standar operasional prosedur. Jadi sebenarnya kalau kita melaksanakan persalinan ya harus 60 langkah. Kemudian ibu menyusui nanti ada SOP-nya tersendiri. Jadi nanti kita memberikan pelayanan sesuai dengan SOP. Iya. Nggak asal ngawur ya. Iya. Selanjutnya, bidan melaksanakan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Ya. Kita kan kalau ada rujukan, kita di puskesmas pun kita ada konsultasi ANC terpadu namanya. Jadi setiap hari Rabu kita setiap ibu hamil dikonsulkan ke dokter. Kemudian nanti setelah itu kita pemeriksaan laboratorium kan itu harus kolaborasi sekarang. Nah dulu bidan melaksanakan untuk pemeriksaan hemoglobin, tapi sekarang semua di laboratorium karena ada triple eliminasi namanya. Jadi nanti ada hepatitis, ada HIV, ada sipilis pemeriksaannya. Iya. Jadi lengkap. Iya. Yang terakhir Ibu, bidan melakukan layanan rujukan sesuai dengan indikasi yang tepat. Ya, kalau kita melakukan rujukan itu ya sesuai dengan indikasinya. Kalau sudah tidak mampu melebihi dari standar operasional prosedur ya kita harus rujuk. Apalagi dilihat dari penapisan awal. Penapisan awal itu kan ada banyak ya. Nah ini penapisan awal, kalau sudah ada ini dari salah satu ini ya kita harus rujuk ya. Jadi penapisan awal ada riwayat bedah sesar, seksio ya kita harus rujuk ya. Jadi terus kalau perdarahan perpagina ya kita harus rujuk. Jadi sesuai dengan penapisan awal. Kalau sudah ada seperti ini salah satunya ya kita harus rujuk, konsultasikan, kolaborasi. Tidak nanti perdarahan coba dulu. Nanti tahu-tahu pas bersalin malah perdarahan tenang kita susah ngerujuknya. Jadi kalau sudah ada penapisan awal seperti ini kita harus segera merujuknya. Iya. Mungkin sekian yang bisa kami tanyakan ya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, monggo.